materi kajian literasi seperti jurnal dan buku. Juga kami nanti akan mewawancarai kepala sekolah, kemudian teman-teman yang lain yang mungkin bisa memberikan alternatif solusi. Baik Bu, untuk masalah pertama itu, ini sebenarnya masalah yang sangat umum kayaknya atau sering didapatkan di sekolah-sekolah, yaitu kemampuan peserta didik dalam membaca buku pengayaan masih kurang. Dan ternyata penyebab masalahnya itu adalah strategi membaca yang belum maksimal untuk meningkatkan minat baca. Nah, menurut Ibu, masalah seperti ini, kemudian penyebabnya seperti itu yang saya sebutkan tadi, adakah mungkin alternatif solusi yang bisa kita berikan bisa termasuk? Kalau menurut saya solusinya sih yang pertama kita harus menanamkan dulu pada diri masing-masing siswa bahwa pentingnya banyak membaca atau membuat mereka selalu ingin membaca, karena buku apapun itu selama berisi ilmu, saya rasa siswa harus membaca buku tersebut, baik itu buku cerita maupun buku pengayaan. Jadi solusi mungkin yang bisa saya berikan yaitu selalu melatih minat baca siswa aja sih, gitu. Ya, melatih ya Ibu. Tapi kadang itu Ibu kita kalau misalnya siswa kayak diberikan hal seperti itu, dia membutuhkan sesuatu yang memang mengena dari permasalahan. Mungkin ada Bu alternatif solusi yang lain, misalkan penggunaan model-model pembelajaran atau strategi-strategi pembelajaran yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah Ibu. Oh iya. Bagaimana? Kalau saya pribadi sendiri terkait bagaimana mengasah minat baca siswa, khususnya dalam membaca buku pengayaan, saya sering membawa mereka ke perpustakaan, ya kan, karena di perpustakaan itu ada banyak sekali buku dengan berbagai jenis buku, baik itu buku pengayaan atau buku cerita-cerita yang lainnya. Nah, anak-anak bisa membandingkan buku yang pengayaan yang satu dengan pengayaan yang lain, dan mereka bisa dengan membandingkan buku tersebut, mereka juga bisa belajar membaca isi-isi dari buku tersebut. Jadi saya sering juga bawa anak-anak ke perpustakaan untuk membuka wawasan mereka terkait berbagai jenis buku atau membuka rasa menarik mereka terhadap membaca, kayak gitu. Baik Ibu. Baik Ibu. Kita ke permasalahan kedua Ibu. Di sini masih tentang permasalahan literasi, namun dia lebih kepada menulis. Siswa saya ini Bu, maksudnya saya mendapatkan permasalahan yaitu kemampuan menulis teks ceramah, mengonstruksi ceramah itu peserta didik masih kurang. Ya, kemampuan menulis ceramah itu mereka itu masih kurang. Kemudian saya cari penyebab atau akar masalahnya, ternyata siswa belum menguasai penggunaan tanda bahasa seperti kaidah-kaidah penulisan, penggunaan kelompok kata, penyusunan klausel dan kalimat dengan struktur yang benar, sampai menyusun ide atau bagaimana. Dan untuk permasalahan seperti ini Bu, mungkin ada solusi atau alternatif solusi yang bisa diberikan? Oke, kalau melihat dari situasinya di mana kita harus menuntut anak-anak untuk mampu menulis yang pertama, mau itu mampu menulis teks ceramah atau mampu menulis teks pidato ataupun teks yang lainnya kan. Tapi kalau berbicara dengan teks ceramah, ya memang ketika menulis teks ceramah itu berbeda dengan menulis teks yang lainnya. Di ceramah itu anak-anak betul-betul dibutuhkan mampu memahami tentang situasi yang ingin mereka angkat, kosakata yang ingin mereka ungkapkan agar memudahkan pembaca. Nah, terkait bagaimana melatih mereka agar mampu menulis kebenaran kosakatanya, kaidahnya dan sebagainya, ya kan materi ceramah itu kan diajarkan pada kalau tidak salah kelas 11 ya. Kelas 11 di situ mereka belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di situlah guru harus mampu menjelaskan sedetail mungkin bagaimana menganalisis struktur dan kaidah dari teks ceramah tersebut, sehingga ketika mereka belajar teks ceramah, khususnya menulis teks ceramah, mereka sudah punya bekal. Saya pernah ke dalam hal ini ketika saya ingin menjelaskan suatu materi, khususnya teks, sebuah materi teks pasti selalu ada didampingi dengan kaidah dan struktur pembuatan teksnya kan.
Nah, saya selalu mengangkat contoh-contoh teks dan memberikan contoh teks kepada anak-anak, menampilkan beberapa contoh-contoh teks dan meminta anak-anak untuk menganalisis sendiri mana strukturnya, mana kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Sehingga ketika saya memberikan latihan kepada mereka untuk menulis teks, misalnya teks ceramah, mereka sudah paham. Jadi pentingnya untuk memberikan contoh-contoh terlebih dahulu, dan pentingnya melatih anak-anak terlebih dahulu bagaimana menentukan kaidah kebahasaan dan struktur bahasa dari suatu teks sebelum memberikan tugas kepada mereka. Saya rasa itu solusi yang bisa saya berikan. Oke, baik Ibu. Kita ke permasalahan ketiga, di mana di sini permasalahan ketiga adalah model pembelajaran yang tidak relevan dengan materi. Kan kita sebagai guru itu pasti memilih model-model pembelajaran untuk kayak supaya siswa ini bisa memahami apa yang kita sampaikan, untuk menarik perhatian mereka dan lain-lain sebagainya. Dan permasalahan yang saya dapatkan di sini adalah penerapan model pembelajaran komparatif jigsaw pada materi ceramah, dan ternyata model pembelajaran yang saya pilih ini kurang optimal, dan setelah saya cari akar penyebab masalahnya, yaitu ketidaksesuaian materi dan model pembelajaran yang saya gunakan. Dan mengenai hal seperti ini, Bu, bagaimana mungkin ada solusi alternatif yang bisa Ibu berikan untuk mengatasi permasalahan? Ya, seperti yang Ibu tadi jelaskan bahwa ketika Ibu mengajar, Mbak maaf ya, Ibu mungkin salah memilih model pembelajaran ya. Jadi penting banget sih kalau mau mengajar itu menyesuaikan materi dengan model pembelajaran yang kita ambil, karena ketika model pembelajaran yang kita ambil salah, maka itu akan juga berdampak pada proses pembelajaran. Misalnya kalau ceramah, kalau materi ceramah sebaiknya kalau saya pribadi dengan ceramah itu saya sering menggunakan model secara langsung. Saya meminta anak-anak untuk mengamati video yang saya tampilkan, video ceramah, mereka menyimak, mendengarkan ceramah tersebut, dan dari video yang mereka simak, video yang mereka tonton, mereka mampu setidaknya, oh ternyata gini ya cara berceramah yang baik, begini ya cara berceramah supaya didengar oleh audiens, kayak gitu. Jadi penting sekali untuk memilih model dalam media pembelajaran gitu. Ketika kita ingin mengajar, tentukan dulu model sama medianya cocok tidak, supaya apa yang kita inginkan, yang kita targetkan dalam proses pembelajaran itu mampu disimak oleh anak-anak, dan anak mampu memahami apa yang kita sampaikan. Kayak gitu sih. Oke, baik Ibu. Ini permasalahan yang terakhir, Bu, yang kami angkat di sini. Ini mengenai tentang pengoptimalan teknologi informasi, karena maksudnya masih ada guru yang belum mampu mengoptimalkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, di mana kita lihat kebutuhan kita sebenarnya, kebutuhan siswa sebenarnya ini yang seperti itu tadi, dia harus kayak memanfaatkan teknologi. Namun karena gurunya yang mungkin tidak mampu mengoptimalkan teknologi itu, sehingga mungkin berdampak kepada siswa. Dan ternyata akar penyebab masalah yang saya dapatkan dari permasalahan ini yaitu dan kurangnya inisiatif guru terhadap perubahan. Jadi menghadapi permasalahan seperti ini, guru yang tidak mau, tidak ada inisiatif untuk berubah atau melakukan perubahan. Bagaimana alternatif solusi menurut Ibu? Oke, terima kasih pertanyaan terakhir. Nah, ini adalah polemik besar bagi kalau saya katakan, kalau generasi muda mungkin mereka sudah melek teknologi semua ya, karena memang kita dibekali bagaimana sistem mengajar harus melek teknologi sekarang. Nah, kalau yang belum tertarik dengan penggunaan teknologi, mungkin generasi yang di atas kita, mereka masih belum mau belajar, padahal sebenarnya sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang membuat kita harus belajar teknologi. Kita belajar dari pandemi kemarin, kita diharuskan sama untuk melek teknologi, mau yang guru lama maupun guru baru harus belajar teknologi, karena semua pembelajaran dialihkan ke teknologi. Nah, penting sekali sebenarnya untuk kita semua guru-guru sekarang untuk belajar bagaimana memanfaatkan teknologi. Karena mau tidak mau di era sekarang kita harus menggunakan teknologi, dan memang belajar menggunakan teknologi itu betul-betul memudahkan kita sebagai seorang guru. Hanya saja mungkin yang belum mau menggunakan ini, mereka masih perlu pelatihan. Maka pentingnya sekali sekolah-sekolah untuk mengirimkan beberapa gurunya untuk mengikuti pelatihan teknologi, mau itu
via Zoom ataupun mau seminar dan sebagainya. Kan sekarang juga sudah banyak sekali yang diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan pembelajaran dengan sistem teknologi. Jadi kita hanya mampu mensosialisasikan pentingnya bagi seorang guru untuk melek teknologi, karena belajar tanpa teknologi sekarang sudah tidak berguna, tidak maksimal lagi gitu. Jadi sekarang orang harus belajar menggunakan teknologi. Oke. Saya rasa itu. Oke, terima kasih banyak Ibu atas solusi-solusi yang diberikan dari permasalahan-permasalahan saya ini. Semoga nanti solusi yang Ibu berikan bisa membantu saya untuk menuangkan analisis saya di LK 2.1 di program CPG. Terima kasih Bu atas kesediaannya. Sehat selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.